2021, kami dari kelompok 7A akan menampilkan role-play assessment dengan kasus TBC. Sebelumnya, perkenalkan saya Latifah Citra Anggraini sebagai moderator, Muhammad Bayu Fitria sebagai pasien, Mbak Vinda Lestari sebagai apoteker, Irda Hayu sebagai asisten apoteker, Hesti sebagai dokter, dan Muhammad Mahir sebagai perawat. Untuk memulai role-playnya, saya akan membacakan skenario. Pasien menyarankan resep ke apoteker di apotek BPJS. Pasien sudah meminum AOT semenjak 3 bulan dan sekarang mengeluh merasa kaki kesemutan dan merasa terbakar. Namun saat beberapa dokter lupa untuk menyampaikan keluhan tersebut. Baik, silahkan Muhammad Bayu bisa dimulai untuk role-playnya. Misi Pak, saya mau berobat nih Pak. Saya bisa berobat ke mananya Pak? Ya Bapak, yang Bapak keluhkan apa ya Pak? Ini Pak, saya ada keluhan ketika batuk disertai dahak dengan adanya darah, serta saya juga makan dan minumnya tidak berselera. Bisa saya periksakan kemana ya Pak? Itu kemungkinan terkait paru-paru Bapak, terkait keluhan Bapak mungkin bisa dikonsultasikan dengan Dr. Hesti, spesialis paru-paru. Mari Bapak, saya antar ke ruangan Ibu Dr. Hesti. Dr. Hesti. Ya, silakan masuk. Ini Bu, ada pasien yang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Silakan Bapak. Baik Pak, bagaimana untuk keluhannya? Mungkin Bu, saya izin menyampaikan keluhan ya. Jadi saya ini beberapa hari ini merasakan keluhan batuk, berdahak, disertai dengan darah Bu. Serta saya juga makan dan minumnya tidak begitu berselera. Saya bisa, ini kenapa ya Dok, kalau boleh tahu? Itu keluhannya sudah berlangsung berapa lama ya? Kurang lebih sudah semingguan ini Dok. Baik ya, saya periksa dulu. Iya Dok, silakan. Nah, jadi untuk Bapak kali ini terkena TBC. Nah, nanti saya akan resepkan untuk obat TBC-nya, lalu Pak Bayu bisa dapat obatnya di inhalasi ya. Oh iya Dok, terima kasih. Ya, Pasien penyakit tuberkulosis. Sebelumnya, pasien sendiri sudah meminum kombinasi OAT semenjak 3 bulan terakhir, dan sekarang mengeluh merasa kakinya kesemutan dan rasa terbakar. Namun, saat kontrol ke dokter, ia lupa untuk menyampaikan keluhan tersebut. Selanjutnya, pasien akan datang ke apotek untuk menebus obat yang diberikan oleh dokter. Misi Mbak, saya mau konseling obat ini dari obat yang saya konsumsi. Saya bisa tanya-tanya ke siapa ya Mbak? Baik Bapak Bayu, maaf sebelumnya apakah saya bisa melihat resepnya? Baik, atas nama Bapak Bayu dengan resep ada dari Dr. Hadi itu rifampicin, kemudian ada pirazinamid, kemudian isoniazid, etambutol, dan ampacidol ya Pak. Oke Mbak. Baik, akan saya antarkan untuk ke ruang konseling menemui apotekernya. Mari ikut saya Pak. Permisi, Bu Vinda. Iya Mbak, silakan masuk. Baik, permisi. Bu, ini ada pasien yang ingin konseling mengenai resep yang telah didapatkan. Apakah bisa konseling sekarang, Nggih? Iya Mbak, bisa. Silakan pasiennya suruh duduk aja dulu untuk resepnya. Boleh saya minta? Baik, Bu. Ini saya berikan. Sebentar akan saya panggilkan untuk Bapak Bayunya. Terima kasih Mbak. Permisi Bapak Bayu, silahkan untuk masuk. Ya Mbak. Assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan Pak masuk. Silakan duduk. Ibu. Selamat pagi Pak. Ya, ini resep dari Dokter Hadi ya. Atas nama Bapak Bayu, berat badannya 33 kilo, 20 tahun. Ini resepnya dari rifampicin, pirazinamid, isoniazid, enalaputal, ampacidol, benar Pak? Untuk resepnya ini resep TBC ya Pak ya? Iya Bu. Baik Pak, sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar untuk menggali informasi mengenai resepnya, kemudian untuk konseling juga. Mungkin 5 menit sampai 10 menit Pak, apa Bapak keberatan untuk melakukan konseling dengan saya? Tidak keberatan Bu, silakan. Ya, baik Pak, maaf sebelumnya saya apoteker Vinda Lestari, kebetulan apotek di rumah sakit ini untuk resepnya menggunakan resep BPJS ya Pak. Sebelumnya Pak, ini kalau boleh saya tahu, udah resep keberapa ya Pak? Apakah resep baru atau resep fase lanjutan?
sudah 3 bulan Bu, yang jelas saya konsumsi. 3 bulan ini ya Pak ya. Jadi ini resep ketiga ya. Bapaknya udah 3 kali kontrol, benar? Iya Bu, saya rutin Bu. Baik Pak. Mohon maaf sebelumnya pekerjaan Bapak apa ya? Apakah di ruangan terbuka, di outdoor atau di indoor? Saya kerja di indoor Bu. Di indoor ya Pak. Apakah dalam satu ruangan itu Bapak banyak orang atau sendiri? Mungkin itu satu ruangan sendiri atau mungkin ada beberapa orang itu? Banyak orang Mbak. Banyak orang ya. Bapaknya selama ini masih mengalami batuk Pak, sama sesek itu nggak? Masih sakit itu bedanya kalau batuk-batuk? Ada nggak Pak ya atau masih sering? Masih ada Bu, sedikit-sedikit batuk dan ngaruh-ngaruhnya. Untuk minum obatnya rutin ya Pak ya? Dijaga sama setiap hari? Iya Bu, saya rutin minum obatnya. Maaf ya Pak, sebelumnya saya tanya dulu, Bapak apa ada mengonsumsi alkohol atau mungkin perokok aktif? Tidak Bu, saya bukan perokok dan bukan peminum. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Kalau boleh saya tahu dari resep yang sudah ini, Bapak selama 3 bulan ini ada mengalami rasa yang tidak nyaman nggak ya, seperti mungkin kesemutan atau apa gitu selama hampir 3 bulan mengonsumsi resep tersebut, obat-obat tersebut Pak? Iya Bu, jadi selama saya minum obat ini, saya merasakan kaki saya tuh suka kesemutan. Nah, kesemutannya ini seperti rasa-rasa terbakar gitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira sudah berapa lama ya Pak merasain seperti itu? Mungkin ada beberapa hari ini ya Bu. Sudah beberapa hari ya Pak ya? Iya Bu. Berarti belum ada sebulan, belum ada ya Pak, baru beberapa hari ini. Apa tadi Bapak sudah bilang sama dokternya? Sampai belum ya Bapak bilang ke dokternya waktu kontrol mengenai keluhan Bapak yang kakinya kesemutan gitu? Belum Ibu, belum saya beritahukan kepada dokter terkait kaki kesemutan ini. Baik Pak, karena ini ada 5 resep, ada rifampicin, dinamit, zoniazid, intraglobal, dan asidodol, dan kemudian Bapak ada keluhan lain yaitu kakinya kesemutan hingga rasanya panas. Sepertinya seharusnya ada perubahan dalam resep Bapak, apalagi Bapak sudah di fase lanjutan. Saya mau konfirmasi ke dokternya sebentar ya Pak, mohon ditunggu sebentar. Ditunggu sebentar ya Pak. Oh iya Bu. Iya, waalaikumsalam. Apakah benar ini dokter Rizky? Iya, betul. Saya sendiri dari Dr. Listi. Mohon maaf, untuk waktunya saya menjadi lestari apoteker di apotek instalasi farmasi rumah sakit ini dok. Sebelumnya apakah benar dok tadi ada pasien bernama Bayu 33 kg, umurnya 20 tahun, mengalami sakit TBC, ini sudah bulan ketiga, sudah 3 kali kontrol hari ini, dengan resep rifampicin 300 mg, 1 kali 1, Pyrazinamed 600 mg sehari 1 kali 1 tablet, isoniazid 200 mg 1 kali 1 tablet, tentang buta 500 mg sehari 1 kali 1 tablet, dan antasidodonnya sehari 3 kali 1 tablet. Apakah benar dok? Iya, betul. Itu pasien saya. Bagaimana ya, Mbak? Mohon maaf dok, sebelumnya dari literatur atau guideline yang sudah saya baca untuk fase lanjutan, karena sudah masuk bulan ketiga fase lanjutan, itu menggunakan terapinya menggunakan rifampicin sama isoniazid aja dok. Bagaimana nih dok? Apakah untuk dokter kita dia di atas atau tidak bu? Oh, iya. Boleh saya akses nggak apa-apa. Terus bagaimana? Kemudian dok, tadi waktu saya melakukan konsul dengan pasien, beliau mengeluhkan kesemutan hingga rasa terbakar. Dari resep yang diberikan, belum ada obat untuk mengatasi hal tersebut dok. Bagaimana nih dok? Lalu untuk solusinya bagaimana ya? Dari literatur yang saya baca dok, bisa diatasi dengan piridoxin atau vitamin B6 sebanyak 50 mg sampai 70 mg sehari. Jadi pasien karena dari awal dikasih resep vitamin B6 atau piridoxinnya 50 mg per hari. Apakah di ACC dok? Iya, boleh saya ACC. Dok, jadi saya izin mengulang untuk resep yang akan diberikan ke pasien bernama Bayu. Untuk resepnya dari rifampicin 300 mg sehari 1 kali 1 tablet. Kemudian ada resep isoniazid 200 mg sehari 1 kali 1 tablet. Ada antasidodon sehari 3 kali 1 tablet. Kemudian ada tambahan piridoxin 50 mg sehari 1 kali 1 tablet. Benar dok? Baik, di ACC dok. Iya, Mbak, saya ACC. Baik dok, terima kasih. Mohon maaf dan menjawab waktunya. Wassalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan dokter Esti untuk resepnya
ada isoniazid 200 mg sehari 1 kali tablet, enabutolnya 500 mg sehari 1 kali tablet, kemudian ada antasidotun tablet sehari 3 kali 1 tablet. Nah, karena Bapak Ibu juga selanjutan dan mengalami keluhan kaki kesemutan, maka resepnya ada yang diganti ya Pak. Jadi resepnya sudah yang akan diganti sudah diasisi oleh Dr. Hesti. Jadi nanti Bapak akan menerima resep, ada resep rifampicin 300 mg dan isoniazid 200 mg. Nah, kedua obat ini Bapak minum sehari 1 kali di pagi hari sebelum makan. Kemudian Bapak ada juga resep antasidotnya untuk mengatasi nanti gangguan di perutnya, mungkin bisa kumbuh atau mual atau mungkin mencegah terjadinya mah karena adanya efek samping dari obat TBC tersebut. Kemudian ada pyridoxine Bapak, ini diminum sehari sekali, atau vitamin B6. Nah, ini nanti bisa diminum berbarengan dengan rifampicin dan isoniazid. Nanti diminumnya sehari 1 kali di Bapak pagi hari sebelum sarapan. Nah, kemudian setelah 2 jam nanti Bapak beli sarapan. Nah, setelah Bapak sarapan nanti antasidotnya diminum Bapak. Kemudian diminum lagi nanti pada sore harinya dan malam hari sebelum tidur atau setelah makan malam hari setelah makan malam. Jadi nanti setelah sarapan minum antasidotun, terus setelah makan siang minum antasidotnya juga, kemudian setelah makan malam juga diminum. Apakah bisa dimengerti Pak? Atau ada yang perlu saya ulang? Paham Bu, sudah bisa saya mengerti. Oke. Kemudian Bapak untuk kesehariannya nanti dimohon untuk tetap ya Pak, untuk selama ini selama pengobatan apakah alat makan, handuk, terus tempat tidur, apakah masih bersama dengan keluarga atau sudah terisolasi sendiri ya Pak? Masih bersama keluarga Bu. Baik, nanti mulai hari ini mohon Bapak untuk terpisah ya Pak, terutama alat makan, handuk, kemudian kamar tidur juga, kamar mandi kalau bisa Bapak. Kalau tidak, setelah Bapak buang air besar, nanti dibilas pakai air panas ya Pak, untuk agar kumannya, bakterinya itu tidak menyebar ke yang lain. Kemudian nanti perbanyak minum air putih ya Pak. Kemudian tetap olahraga, mungkin bisa seminggu sekali, tiap pagi hari, hanya jalan-jalan sampai selama 15 menit tidak apa-apa. Tetap diusahakan untuk olahraga. Jangan lupa selalu memakai masker ya Pak, waktu kerja walaupun di dalam ruangan, dimohon tetap memakai masker ya Pak, untuk menghentikan atau meminimalisir penyebaran TBC tersebut Pak. Bagaimana Bapak? Dapat dimengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baik, kalau begitu Pak, mohon maaf, boleh Bapak mengulang apa yang saya sampaikan, terutama untuk penggunaan obatnya? Iya Bu, saya izin ulang ya Bu. Obat-obatnya rifampicin, isoniazid, kemudian ada obat antasida, dengan kemudian ada tambahan obat pyridoxine. Seperti itu ya Bu ya? Iya, untuk meminumnya Pak? Bagaimana Bu? Untuk cara minumnya, jadi untuk rifampicin dan isoniazidnya diminum di pagi hari ya Pak. Ini Bu. Jadi yang pagi hari sebelum sarapan. Kemudian untuk antasidotnya diminum, untuk yang pagi hari diminum 2 jam setelah sarapan, 2 jam setelah minum obat rifampicin dan isoniazidnya, dan setelah sarapan J. Kemudian untuk malam dan siangnya antasidotnya diminum setelah sarapan. Satu lagi Pak, tadi pyridoxine-nya diminumnya dapat diulang Pak, mohon dapat diulang untuk pengiriman yang terakhir pyridoxine-nya. Bersamaan gitu Pak, nanti G sama TBC-nya G. Oke Bu. Baik Pak, untuk obatnya dapat ditebus dan diambil di depan ya Pak, nanti bersama asisten apoteker. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk dapat konsul dengan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak lekas sembuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Atas nama Bapak Muhammad Bayu, Iya. apotek. Iya Bu, saya Bu. Baik, permisi Pak. Ini untuk obatnya sudah dijelaskan oleh apoteker ya sebelumnya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah jelas, tidak ada yang saya tanyakan lagi Bu. Baik Bapak Bayu, ini obatnya sudah sesuai dan biayanya ditanggung sesuai dengan BPJS yang digunakan ya Pak. Ini saya serahkan. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Iya, terima kasih. Sekian penampilan dari kami mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.